Jadi cerita horor kali ini masih dari pengirim yang sama, yang cerita darah head itu. Gue juga nggak paham sih, ini orang banyak banget cerita horornya. Oke, kita langsung aja. Namanya kita samain aja sama yang kemarin. Kita tetap panggil aja dia Novi. Tapi kalau kalian pengen tahu nama aslinya, langsung aja cek akunnya. Jadi ibunya Novi ini mempunyai adik perempuan, yaitu tante-tantenya Novi. Sebut aja namanya Tante Maya dan Tante Dewi. Tante Dewi ini mempunyai anak perempuan yang bernama Emma. Kebetulan pada saat itu Emma terkena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Oh ya, Emma ini sama umurnya kayak gue, 25 tahun. Dan sedari kecil dia tuh sudah sering banget ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu. Nah kebetulan Emma ini dirawat di rumah sakit, yang rumah sakitnya tuh lumayan jauh dari rumahnya. Emma ini dirawat selama 1 minggu di rumah sakit, ditemenin juga sama ibunya dan Tante Maya. Nah pas malam harinya, nih ya, posisi Tante Maya ini tidurnya itu deket banget sama WC. Tante Maya ini antara sadar dan gak sadar, mungkin karena kecapean juga, jadi tidurnya tuh agak pules. Tapi Tante Maya ini ngerasa kalau dia tuh kayak lagi ada yang nyeret-nyeret badannya. Dia nggak ngeh juga sih, tapi ternyata badan dia diseret-seret sampai masuk WC. Dan diseretnya pun dari rambut gitu loh guys, kayak dipegang makhluk halus gitu. Terus diseret ke kamar mandi, dan sampai akhirnya kepala Tante Maya ini dilempar-lempar kayak gitu. Dan akhirnya Tante Maya ini kebangun, dia sadar kalau dia tuh ada di WC. Terus kepalanya tuh ya kesakitan karena dijedot-jedotin ke tembok, dan alhasil kepalanya pada benjol-benjol gitu. Terus pas besokannya Tante Maya ini cerita ke Tante Dewi dan juga anaknya, iya si Emma ini, kalau Tante Maya ini habis mengalami hal kejadian yang kayak gitu. Tapi Tante Dewi ini bilang, mungkin kamu kecapean kali, gara-gara kecapean jadi berhalusinasi. Terus dijawab dong sama Tante Maya, ya kalau aku halusinasi kenapa ini bisa benjol? Dan pada saat itu juga Tante Maya langsung manggil Ustadz buat datang ke rumah sakit. Terus Ustadz itu sampai masuk WC dong. Dan dia ngomong kayak gini, oh ternyata ini orangnya. Nah dijawab dong sama Tante Maya, ada apa pak? Terus kata Ustadznya nih ya, kamu tadi malam tidurnya deket WC ya? Pantes, soalnya kamu ngalangin jalan dia jadi marah katanya gitu. Tante Maya pun kaget, ternyata saya ini menghalangi jalannya makhluk halus. Dan pada saat itu Emma pun kerasukan. Iya, kerasukan Mbak Kunti. Dan pada saat Emma kerasukan itu, Mbak Kuntinya itu bilang kalau emang dia marah karena jalannya dihalangin. Dan Mbak Kunti itu bilang dia minta imbalan.